Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Nomor 17 di daftar pedang. Bab 1096 sampai bab 1100. Sombong, sangat arogan. Adakah orang di dunia ini yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Itulah daftar hebat Sia Sabre, hampir mencakup orang-orang terkuat di dunia militer Daxia. 100 orang dalam daftar pedang semuanya adalah dewa perang terkenal di dalam dan luar negeri. Setiap orang sangat kuat, setiap keluarga besar kaya di Great Sia bangga memiliki seseorang dalam daftar pedang. Tapi Ye Junlin berani mengucapkan kata-kata berlebihan seperti itu. Dia lebih kuat dari siapapun di daftar pedang. Apakah daftar pedang masih ada di matanya, di mata orang-orang seperti Ye Zeng dan Li Lang? Daftar pedang adalah keberadaan yang paling suci. Tujuan mereka dalam hidup ini adalah bergabung dengan pasukan Brigade Besi Kunlun yang tak terkalahkan, atau meninggalkan nama mereka di daftar pedang. Bahkan bisa dikatakan meninggalkan nama di daftar pedang lebih sulit daripada bergabung dengan Brigade Besi Kunlun. Lagi pula, hanya ada 100 orang di daftar pedang. Ye Junlin mengatakan ini, semua orang tercengang. Yu Xiaoqin dan Yu Xiaoqin hampir jatuh ke tanah karena terkejut. Dalam konsep mereka, yang terkuat dalam daftar pedang adalah 4 dewa pembunuh besar di selatan. Seberapa kuat mereka, 4 dewa pembunuh pernah mundur sepenuhnya dari pengepungan 30.000 orang, dan 30.000 orang lawan kehilangan puluhan ribu orang. Ini adalah orang kuat dalam daftar pedang. Terlebih lagi, 4 dewa pembunuh besar di selatan tidak berada di urutan teratas daftar pedang, mereka hanya berada di tengah. Bisa dibayangkan betapa kuatnya orang-orang kuat yang berada di urutan teratas daftar pedang, terutama 10 besar. Setiap kali nama mereka disebutkan, organisasi-organisasi besar nasional di luar negeri akan ketakutan. Mereka semua adalah orang kuat yang mampu mengalahkan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang. Ye Junlin mengatakan bahwa dia lebih kuat dari siapapun di daftar pedang. Seberapa kuat dia? Adakah orang di dunia ini yang berani meremehkan daftar pedang? Jangan katakan apapun lagi, bahkan keluarga Ye, keluarga terbesar di Daxia, tidak akan berani, bukan? Tidak ada kualifikasi sama sekali. Saya tertawa, beberapa orang sebenarnya mengatakan bahwa dia lebih kuat dari siapapun di daftar pedang. Li Lang tertawa, aku juga, ini pertama kalinya aku mendengar hal ini. Ye Zeng juga tersenyum, semua orang yang hadir menertawakan Ye Junlin. Apakah Panglima tertinggi Xiao Juechen dari wilayah selatan kuat? Apakah dia cukup kuat? Dia hanya berada di urutan ke-17 dalam daftar pedang, beraninya kamu, seorang pemuda, mengabaikan daftar pedang. Fang Jinsan merasa geli. Kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Kamu berani meremehkan daftar pedang, apakah kamu mencari kematian? Jika kamu menghina daftar pedang lagi, kami tidak akan sopan padamu. Kata-kata Ye Junlin sepenuhnya membuat marah semua orang. Beberapa bahkan ingin mengotori tangannya. Li Lang menghentikan semua orang. Oke, bukankah kamu bilang kamu lebih baik dari semua orang di daftar pedang? Kami ingin kamu membuktikannya. Aku tidak memintamu untuk menjadi lebih baik dari semua orang di daftar pedang. Selama kamu memenuhi syarat untuk daftar pedang, kami semua akan mematuhimu. Li Lang berkata sambil tersenyum. Dia ingin menamparkan wajah Ye Junlin. Biarkan dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Sekali diperlihatkan, itu akan membuktikan bahwa apa yang baru saja dia katakan adalah kebohongan. Iya, buktikan kekuatanmu, kalau tidak, kita tidak akan selesai hari ini. Tidak ada dari kami yang akan setuju jika kamu berani mengabaikan daftar pedang. Yang lain setuju satu demi satu, mereka semua menatap Ye Junlin. Yu Xiaoqin dan Fang Jinsan juga memandang Ye Junlin dengan wajah lucu. Begitu Anda menunjukkan kekuatan Anda akan terekspos.
Mari kita lihat apakah Anda berani mengucapkan kata-kata besar di masa depan. Apa, kamu tidak berani lagi? Kamu harus mengubah kebiasaanmu mengucapkan kata-kata besar. Lagi di masa depan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika mereka melihat Ye Junlin tidak bergerak. Aku sedang memikirkan bagaimana cara menunjukkan bahwa aku lebih kuat dari daftar pedang. Lagi pula, kamu terlalu lemah. Ye Junlin memandang mereka dengan serius. Orang-orang tangguh di kamp pelatihan di depannya cukup kuat, tetapi mereka hanyalah pemula baginya. Kalahkan mereka, tapi itu tidak bisa membuktikan bahwa dia lebih kuat dari daftar saber. Akibatnya, kata-kata Ye Junlin membuat duri-duri ini semakin marah. Apakah mereka terlalu lemah? Sungguh konyol. Apakah kami lemah? Baiklah. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan kekuatanmu. Selama kamu bisa mengalahkan kami akan mematuhimu. Ye Zeng menatap Ye Junlin. Li Lang juga menggema, dan aku, Li Lang, akan mematuhi yang kuat dalam hidup ini. Jika kamu lebih kuat dariku, aku akan mematuhimu, tidak ada lagi yang akan berhasil. Prinsip kelompok duri ini sangat sederhana. Jika kamu mau. Jika mereka patuh, kamu harus lebih baik dari mereka. Awas, Ye Junlin tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menginjaknya dengan keras. Gemuruh, tiba-tiba tanah bergetar seperti gempa besar. Semua orang yang hadir terguncang dan merasa pusing. Jika bukan karena keseimbangan mereka yang kuat, mereka pasti sudah jatuh ke tanah. Semua orang ketakutan. Ketika mereka melihat tanah, mereka sangat ketakutan hingga mata mereka hampir terbang. Karena retakan muncul di tanah, retakan tersebut padat dan menyebar hingga ratusan meter seperti jaring laba-laba. Ada retakan padat di bawah kaki mereka, dan jika mereka bergerak sedikit saja, kaki mereka akan tenggelam. Cara mereka memandang Ye Junlin berubah. Ini, kekuatan macam apa ini? Tingkat kekuatan apa? Saat Anda menginjak tanah, rasanya seperti gempa besar. Retakan padat menyebar hingga ratusan meter. Apakah ini masih manusia? Saya tidak tahu apakah ini lebih baik dari sabre ranking, tapi semua orang jadi gila. Jika tendangan ini mengenai seseorang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Gempa satu langkah mengguncang segala arah. Li Lang tercengang. Ye Zeng tercengang. Yu Xiaoqin tercengang. Semua orang tercengang. Mereka memahami satu hal. Xiao Juechen tidak akan pernah menemukan orang biasa-biasa saja untuk menjadi instruktur mereka. Siapapun yang tidak puas bisa menantangku. Ye Junlin bertanya pada Ye Zeng dan yang lainnya. Kakak, begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang berdiri dengan rapi. Li Lang berhenti duduk dan segera berdiri, tubuhnya lurus seperti lembing. Ye Junlin menaklukkan semua orang dengan tendangan ini. Semuanya berdiri, izinkan saya memperkenalkan diri, saya instruktur Anda. Pelajaran pertama hari ini, saya ingin mengajari Anda rasa hormat tidak peduli seberapa kuat atau kuatnya Anda. Anda tidak boleh melupakan aturan, Anda harus menghormati instruktur, dia adalah gurumu. Lagi pula, para petinggi tidak bodoh. Bolehkah memilih seseorang yang bukan siapa-siapa untuk menjadi instrukturmu? Kamu harus selalu memiliki hati yang rendah hati dan menghormati orang lain. Ini minimalnya. Sama seperti Ye Junlin, ia dianggap sebagai dewa perang suatu negara. Namun saat menghadapi orang-orang seperti Qin Beisan, dia selalu bersikap rendah hati dan menunjukkan rasa hormat yang cukup. Mengerti? Li Lang berteriak keras. Hanya jika kamu memahami kebenaran ini aku akan mengajarimu hal-hal lain. Kata Ye Junlin, instruktur, bisakah Anda memberitahu kami asal-usul Anda? Kami tidak pernah mengira Anda ada di dunia militer Daxia. Ye Zeng bertanya dengan keras. Mereka mengetahui daftar pedang dan orang-orang kuat di kalangan militer Daxia dengan sangat baik. Lagi pula, dengan latar belakang keluarga Ye, akan mudah bagi mereka untuk mendapatkan informasi. Ya, instruktur, tolong beritahu saya identitas Anda. Yang lain juga berteriak, instrukturmu adalah Dewa Perang Kunlun. Bersamaan dengan sebuah suara,
Xiao Juechen muncul di tempat kejadian. Kun, Dewa Perang Kunlun, Ye Zeng bergumam tanpa sadar. Apa aku mendengarnya dengan benar, Dewa Perang Kunlun? Mendengar gelar familiar namun asing ini, Lilang merasa seperti sedang bermimpi. Yu Xiaoqin dan Fang Jinsan memandang Ye Junlin yang begitu dekat, mereka tercengang, seperti patung. Benar, yang berdiri di depanmu adalah Kunlun, Dewa Perang Daxia. Xiao Juechen menegaskan, begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat kembali sunyi. Xiao Juechen menjawab secara pribadi, yang berarti masalah ini benar. Tidak akan ada kebohongan, berdiri di depan mereka adalah Dewa Perang Kunlun. Boom, pada saat ini, semua orang seperti sambaran petir, dan mereka terbakar di luar dan empuk di dalam. Pantas saja belum pernah ada orang semuda ini di dunia militer Daxia. Ternyata dialah Dewa Perang Kunlun. Sekarang mereka percaya mengapa Ye Junlin mengabaikan peringkat pedang Xia yang hebat. Dia memang lebih kuat dari siapapun di peringkat pedang Xia. Bahkan dikatakan bahwa daftar pedang besar Xia disusun oleh anak buah Dewa Perang Kunlun. Salam kepada Dewa Perang Kunlun, semua orang memberi hormat pada saat ini dan berteriak serempak. Selain ketakutan, itu lebih merupakan kejutan. Tidak ada yang menyangka bahwa instruktur di kamp pelatihan Raja Prajurit Qianlong adalah Dewa Perang Kunlun. Memikirkan tindakan mereka sebelumnya, semua orang menyesalinya. Semuanya menundukkan kepala, tidak berani menatap Ye Junlin sama sekali. Pelajaran tentang rasa hormat, bisa dikatakan sudah mengakar kuat di hati masyarakat. Mereka akan berlatih lebih baik di masa depan, semuanya angkat kepala dan berdiri diam untukku. Teriak Ye Junlin, setelah kamu mempelajari pelajaran tentang rasa hormat, aku secara pribadi akan membimbingmu. Kata Ye Junlin, ku dengar ada banyak orang klan Ye yang datang ke ibu kota kali ini, coba kulihat siapa mereka. Tanya Ye Junlin, Ye Zeng dan yang lainnya berdiri satu demi satu, tampak bangga. Keluarga mereka begitu kuat bahkan Dewa Perang Kunlun memberikan perhatian khusus kepada mereka. Ya, lumayan, ada cukup banyak orang, tampaknya klan Ye di ibu kota telah mengirimkan banyak talenta. Ye Junlin mengangguk puas, meskipun mereka bermusuhan dengan klan Daun, mereka cukup bagus. Setidaknya telah memupuk bakat untuk Daxia, cukup untuk melakukan ini. Menghadapi orang-orang seperti Ye Zeng, Ye Junlin tidak akan malu, tapi akan mengajari mereka semua yang dia miliki. Saat ini, di matanya, mereka bukanlah orang suku Ye, tapi prajurit Daxia. Dia tidak akan memperlakukan mereka secara berbeda hanya untuk menaruh dendam terhadap keluarga Ye. Selanjutnya, saya akan mengajari Anda serangkaian metode pelatihan. Anda akan mempraktikkannya secara khusus di bulan depan. Jika waktunya tiba, saya akan datang dan mengujinya. Ye Junlin mengajari semua orang metode pelatihan khusus. Semua orang kaget dan kaget. Saya mungkin tidak menyangka ada metode pelatihan seperti ini. Ini di luar dugaan mereka, pantas saja Brigade Besi Kunlun begitu kuat. Ternyata ada metode latihan seperti itu. Instruktur, bukankah kamu datang ke sini setiap hari? Lilang bertanya dengan berani. Dia sangat berharap bisa bertemu Dewa Perang Kunlun setiap hari. Diperlukan setidaknya 1 tahun bagi Anda untuk benar-benar memahami metode pelatihan ini. Saya tidak perlu mengajari Anda apapun bulan ini. Ini sudah cukup. Kata Ye Junlin, dimengerti, kami akan berlatih keras dan memastikan kami tidak akan mengecewakanmu. Semua orang berteriak serempak. Ya baiklah, saya akan datang sendiri untuk menguji hasilnya dalam 1 bulan. Lalu saya secara pribadi akan memilih beberapa orang untuk bergabung dengan Brigade Kereta Api Kunlun. Ye Junlin mengangguk. Ye Zeng ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu bertanya dengan keras, Instruktur, apakah nama keluarga Anda Ye? Orang lain yang bernama Ye menatap Ye Junlin dengan gugup. Keluarga tersebut sebelumnya berspekulasi bahwa Dewa Perang Kunlun pasti berasal dari garis keturunan yang sama dengan klan Daun mereka. Bahkan jika mereka bukan dari klan Ye di ibu kota, mereka akan berasal dari cabang lain.
Namun karena sifat khusus dari identitasnya, ia harus dirahasiakan. Bahkan klan Ye di ibu kota tidak dapat menemukan apapun. Namun Ye Lingtian telah menegaskan bahwa Dewa Perang Kunlun pasti adalah anggota klan Ye. Ya, benar. Ye Junlin mengangguk. Hah. Ye Zeng dan yang lainnya bernapas dengan cepat. Mereka sudah menganggap Ye Junlin sebagai anggota keluarga Ye. Ini adalah kebanggaan mereka. Setelah Ye Junlin pergi, semua orang sangat termotivasi dan mengabdikan diri untuk pelatihan. Xiao Juechen percaya bahwa mereka akan membuat lompatan kualitatif dalam sebulan. Di sini, di ibu kota, Ling Tianlong seharusnya segera kembali ke Jiangbei untuk membalas dendam dari Ye Junlin. Tapi setelah Jiang Yijun memutuskan pertunangannya, semua orang mengetahuinya. Ada begitu banyak orang yang datang ke keluarga Jiang untuk menikah setiap hari. Ling Tianlong harus mengawasi, jadi dia tidak bisa pergi untuk saat ini. Sebulan berlalu dengan cepat seperti ini, grup Yunting masih berdiri diam. Fang Ziqing dan Li Ziran masih cemas. Ye Junlin tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia secara khusus datang ke kamp pelatihan untuk menguji hasilnya. Bulan ini terasa seperti neraka bagi Ye Zeng dan yang lainnya. Namun pada saat yang sama, setiap orang telah melakukan perbaikan kualitatif. Ya, lumayan, aku hampir tidak puas, Ye Junlin mengangguk. Kelompok orang ini masih sedikit lemah. Kam 100 binatang pelatihan khusus Kilin yang asli juga menggunakan sistem pelatihan ini, tetapi efeknya lebih baik dari sekarang. Akhirnya, Ye Junlin memilih 5 orang untuk bergabung dengan Brigade Besi Kunlun. Kecuali Lilang, 4 orang lainnya berasal dari klan Ye di ibu kota. Di sini, di Ye Junlin, yang tidak penting adalah status, hanya kemampuan. Misi kamp pelatihan Raja Prajurit Qianlong telah berakhir dengan sukses. Ye Zeng dan yang lainnya sangat bersemangat, belum lagi 6 di antaranya yang masuk 10 besar, 4 di antaranya masuk Brigade Kereta Api Kunlun. Setelah bebas, mereka langsung ingin melaporkan hasilnya kepada keluarga. Tunggu, aku punya ide, tempat ini tidak jauh dari Jiangbei. Ayo kita cari Ye Junlin. Usul Ye Zhao, oke. Aku sangat ingin bertemu pria ini. Ye Kong tampak bersemangat, hal yang sama berlaku untuk semua hal lainnya. Setelah kekuatan mereka meningkat, mereka merasa lebih percaya diri. Baiklah, setelah kita menemukan Ye Junlin, kita akan melaporkan hasilnya kepada keluarga. Ye Zeng setuju, selama ini, perut Li Ziran kembali membuncit. Dia harus sangat berhati-hati saat berjalan. Melihat Ye Junlin tidak melakukan apapun setiap hari, dia sangat khawatir. Sudah kurang dari setahun, apa yang bisa kita lakukan untuk menantang keluarga Ye? Saat ini, Li Ziran menerima telepon. Seseorang ingin mengundang dia dan Ye Junlin makan malam, mengaku berasal dari keluarga Ye di ibu kota. Li Ziran segera menemukan Ye Junlin. Dia ketakutan. Saya khawatir ini adalah perjamuan Hongmen. Bagaimanapun, itu adalah keluarga Ye. Pergilah, kenapa kamu tidak pergi jika seseorang mengundangmu makan malam? Ye Junlin langsung setuju. Kamu, Junlin, kamu benar-benar tidak takut. Li Ziran menghela nafas. Mengapa Ye Junlin tidak takut dengan keluarga Ye? Saya benar-benar tidak mengerti seberapa kuat keluarga Ye. Bahkan dia memahaminya dengan jelas. Apakah Ye Junlin tidak mengerti? Di restoran, Ye Zeng dan yang lainnya sedang menunggu. Ye Junlin sangat berani. Dia langsung setuju. Ye Kong mencibir. Anak ini tidak kenal takut. Dia bahkan tidak menganggap serius keluarga Ye. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Ye Zeng. Kita harus memberinya pertarungan yang bagus nanti. Kami benar-benar menantikannya. Semua orang sudah bersiap-siap menunggu Ye Junlin dan yang lainnya tiba. Segera setelah itu, sebuah suara datang dari luar ruang pribadi. Orang pertama yang masuk adalah seorang wanita. Ye Zeng dan yang lainnya langsung terkejut. Jika dia tidak mengandung anak, dia pasti tidak kalah dengan Jiang Yijun.
Dikatakan bahwa keindahan muncul dari hujan berkabut di selatan sungai Yangtze. Itu benar. Akhirnya, saya menemukan seseorang yang bisa menyaingi Jiang Yijun. Apakah kamu Li Ziran? Ye Zeng menyadarinya dan mau tidak mau bertanya. Ya, ini aku. Li Ziran mengangguk. Sayang sekali. Ye Zeng dan yang lainnya menghela nafas. Mengapa bajingan Ye Junlin itu memiliki istri yang begitu cantik? Ngomong-ngomong, di mana Ye Junlin? Ye Kong langsung bertanya. Aku datang, sebuah suara datang dari luar. Hah, mendengar suara ini, keenam anggota keluarga Ye merasa sedikit familiar. Sangat familiar, semua orang saling memandang. Aku belum pernah melihat Ye Junlin sebelumnya, jadi mengapa suaranya begitu familiar? Saat berikutnya, Ye Junlin masuk. Saat mereka melihat wajah Ye Junlin dengan jelas, pupil Ye Zeng dan yang lainnya tiba-tiba menyusut. Kulit kepala mereka meledak, darah mereka menggumpal, dan wajah mereka sangat pucat hingga tidak ada darah. Kepala mereka akan meledak. Saya tidak pernah menyangka bahwa Ye Junlin ternyata adalah dewa perang Kunlun. Mereka bertemu di pagi hari. Kami bertemu 2 kali hari ini, tetapi identitas kami berbeda. Mengejutkan, sangat mengejutkan. Saat ini mereka memahami segalanya. Mengapa Dewa Perang Kunlun bernama Ye? Masuk akal jika dia adalah anggota klan Ye di ibu kota. Mengapa Ye Junlin berani melawan klan Ye di ibu kota dan berani berjudi dengan Ye Lingtian? Mengapa Ye Junlin membenci keluarga Ye, menghina segalanya? Mereka tidak pernah menyangka bahwa legenda Daxia yang tak tertandingi akan berubah menjadi bajingan yang mereka sebut dia. Li Ziran dapat dengan jelas merasakan perubahan pada kelompok orang ini. Mereka sepertinya takut pada Ye Junlin. Apa yang terjadi? Beberapa saat yang lalu, orang-orang ini menyendiri dan sombong. Kenapa dia begitu ketakutan dalam sekejap mata? Apakah Ye Junlin begitu menakutkan? Atau ada rahasia yang tidak diketahui? Ajarkan, Tuan Ye, kata Ye Zeng tanpa sadar, dan dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Anda dapat menghubungi instruktur di kamp pelatihan. Namun setelah meninggalkan kamp pelatihan, identitas Ye Junlin dirahasiakan. Ye Zeng dan yang lainnya sangat ketakutan. Wajah mereka pucat, keringat dingin mengucur di dahi, kaki gemetar. Jika tidak bersandar di kursi pasti sudah terjatuh ke tanah. Mereka sebenarnya ingin memamerkan kekuatannya kepada Dewa Perang Kunlun. Dan ini adalah yang kedua kalinya, namun kali ini ide mereka gagal. Ye Junlin tidak menyangka para bajingan ini akan diundang makan malam. Sepertinya Anda ingin memberi diri Anda kekuatan. Apakah ini perjamuan Hongmen? Ye Junlin bertanya. Tidak, pasti bukan perjamuan Hongmen. Aku hanya ingin mentraktir Tuan Ye dan Nona Li makan, tidak ada yang lain. Ye Zeng bereaksi dengan cepat dan menyeka keringat dinginnya. Beberapa orang yang bereaksi di belakang segera melangkah maju dan menarik kursi untuk Ye Junlin dan Li Ziran. Cepat dan undang aku, sikap. Hormat orang-orang ini membuat Li Ziran sangat bingung. Bagaimana kabarnya? Bukankah keluarga Ye tidak toleran terhadap Ye Junlin? Kenapa kamu begitu sopan? Ketika dia tiba sekarang, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa orang-orang ini sedang mengadakan perjamuan Hongmen. Tapi setelah melihat Ye Junlin, segalanya berubah. Mereka sangat ketakutan. Setelah duduk, Li Ziran ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian bertanya, katakan yang sebenarnya, mengapa dia begitu ketakutan saat kamu melihatnya? Untuk sesaat, Ye Zeng dan yang lainnya semua memandang Ye Junlin. Bersambung.